Hai, sahabat Ora semuanya, masih bersama saya Ratu Ora. Kali ini saya akan membahas mengenai 3 langkah membuat suami bunda itu bangga memiliki bunda sebagai istri sahnya. Nah, karena tema kita hari ini sangat menarik sekali ya, oleh karena itu bunda wajib tonton video saya kali ini sampai selesai agar bunda bisa tahu nih bagaimana caranya untuk bisa membuat suami bunda itu bangga menikahi bunda sebagai istrinya. Baik, di sini ada beberapa poin ya yang akan saya bahas. Poin yang pertama di sini, bagaimana cara untuk bisa membuat suami bunda itu bangga menikahi bunda. Yang pertama, fokus pada rasa bahagia. Mengapa sih suami itu bisa bangga pada istri yang bisa fokus pada rasa bahagia? Karena jika istri itu bisa fokus pada rasa bahagia, maka energi auranya itu akan positif. Nah, ketika energi aura itu positif, maka akan terpancar keluar dan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar bunda, termasuk suami bunda. Aura positif yang terpancar keluar inilah, itu akan membuat orang-orang di sekitar bunda itu akan lebih respect ya sama bunda. Dan ini juga akan bisa membuat suami bunda itu lebih bangga memiliki istri seperti bunda. Lantas bagaimana nih caranya agar bunda itu bisa fokus kepada bahagia bunda? Yang pertama, di sini bunda harus bisa berpikir positive thinking ya. Yang kedua, dengan menyadari dan mensyukuri nikmat atau karunia kecil dan sederhana yang terjadi pada diri bunda. Kemudian yang ketiga, merawat karunia atau nikmat yang diberikan Tuhan kepada bunda. Lalu jika ada hal yang tidak mengenakan terjadi dalam diri bunda, maka terima sebagai takdir dan yakinilah jika Tuhan itu maha baik. Dan serahkan semuanya pada Tuhan dan bunda sebaiknya pindah nih ke hal-hal yang baik yang bisa membahagiakan bunda. Dan terakhir, hindari lingkungan yang sukanya mengeluh dan menggosip. Dan sebaliknya, carilah lingkungan yang selalu membicarakan hal-hal yang baik yang bisa membuat bunda itu selalu bahagia. Baik, sampai di sini untuk poin yang pertama sudah paham ya bunda ya. Apa sih yang harus bunda lakukan agar bunda itu bisa fokus pada rasa bahagia bunda? Kita masuk ke poin yang kedua, sehat, tenang, dan damai. Kira-kira apa nih manfaatnya ketika seorang istri itu bisa hidup lebih sehat, lebih tenang, dan lebih damai? Ada banyak sekali manfaat yang akan bisa bunda rasakan ketika bunda bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih sehat, tenang, dan damai. Yang pertama, bunda hidupnya itu pasti akan terasa lebih menyenangkan loh. Kemudian dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang damai, bunda itu bisa melakukan apapun yang akan bunda lakukan. Tapi kalau bunda sakit, pastinya kan bunda nggak bisa ya melakukan hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu bunda, ketika bunda memiliki tubuh yang sehat dan jiwa yang damai, maka apapun yang bunda inginkan, pasti bunda bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga, lebih mandiri nih, tanpa takut menjadi beban suami. Yang keempat, tidak mudah sakit fisik ataupun sakit hati bunda. Lalu yang kelima, bisa menunaikan kewajiban sebagai istri secara maksimal. Selanjutnya, aura positif bunda pun juga akan terpancar lebih cerah dan cemerlang. Lalu suami atau siapapun orang-orang sekitar bunda, mereka akan merasa nyaman saat dekat dengan bunda. Dan yang terakhir, secara alamiah, aura daya tarik bunda itu akan terpancar lebih cerah dan cemerlang. Mengapa sih suami itu begitu bangga dengan istri yang sehat, tenang, dan damai? Ada alasan ini bunda. Karena di sini ketika istri memiliki aura daya tarik yang kuat, sehingga dia itu mudah untuk diterima oleh orang-orang sekitar bunda. Dan istri yang sehat, tenang, dan damai itu juga sering dijadikan role model pada istri lainnya. Dan ini pastinya akan membuat value seorang istri akan lebih tinggi ya. Dan itu akan membuat suami bangga loh memiliki istri seperti itu. Dan oleh karena itu mulai dari sekarang bunda wajib menjadi istri yang sehat, tenang, dan damai. Lantas bagaimana caranya nih agar bunda itu bisa menjadi seorang istri yang hidupnya lebih tenang, sehat, dan damai? Nah, ada beberapa cara sederhana yang bisa bunda lakukan.
Yang pertama di sini ya, Bunda wajib istirahat yang cukup. Minimal dalam tidur malamnya itu 8 jam, kalau tidur siang itu 1 jam. Kemudian Bunda bangun pagi setiap paginya. Setiap bangun pagi, Bunda bisa berdoa dulu atau bisa melakukan ucapan syukur kepada Tuhan atau bisa melakukan meditasi aura terlebih dahulu. Biar energi aura Bunda itu tetap positif dan aura Bunda terpancar dengan kuat dengan melakukan meditasi serta berdoa sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah berdoa dan meditasi, Bunda bisa melakukan olahraga nih 5-10 menit setiap harinya. Itu wajib sekali ya Bunda ya. Entah itu jalan-jalan pagi atau berolahraga naik sepeda atau senam kecil-kecilan di rumah. Yang terpenting tubuh Bunda harus bergerak terlebih dahulu. Kemudian Bunda wajib makan makanan yang bergizi. Mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya yang bisa membuat Bunda itu sehat tubuhnya. Dan jangan lupa perbanyak mengkonsumsi air putih dan kurangi minuman yang manis. Setiap pagi dan malam hari, seperti yang saya jelaskan tadi, rutin melakukan meditasi aura minimal 5 menit setiap harinya. Lalu hindari tontonan dan berita-berita yang negatif ya Bunda ya, yang bisa membuat hati Bunda itu tidak nyaman dan tidak bahagia atau merasakan ketakutan-ketakutan dalam diri Bunda. Lalu hindari juga mendengarkan lagu-lagu yang sedih, yang bisa membuat diri Bunda itu semakin down nantinya. Jadi dengarkan musik-musik yang membuat Bunda itu semangat. Lalu jadwalkan untuk melakukan liburan bersama keluarga. Entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Itu penting sekali. Untuk planning kedua ini sudah jelas ya Bunda ya, bagaimana caranya untuk menjadi seorang istri yang sehat, tenang dan damai. Poin yang ketiga, yaitu bijaksana di setiap situasi. Apa nih contoh sikap bijaksana seorang istri yang bisa membuat suaminya itu bangga? Nah, ada beberapa sikap seorang istri yang menunjukkan kalau istrinya itu bijaksana kepada suaminya dan bisa membuat suami itu bangga. Yang pertama, tidak mudah mengeluh walaupun dalam kondisi yang sedang sulit. Dia tidak mengeluh tapi banyak mengucapkan syukurnya. Yang kedua, selalu tetap memberikan semangat untuk suami meski suami sedang jatuh. Kalau suami jatuh itu jangan sampai ditinggalkan, tapi tetap memberikan semangat kepada suaminya. Yang ketiga, tidak mudah menghakimi atau menyalahkan suami meski ada kabar suami melakukan kesalahan. Ini penting ya Bunda ya. Yang keempat, mempunyai empati yang besar untuk memahami kondisi dan emosi suami, serta mampu mengendalikan emosi meski sedang terjadi perbedaan pendapat dalam rumah tangga. Bunda harus bisa mengontrol emosi Bunda walaupun sedang berdebat dengan suami. Itu penting sekali. Kemudian selalu bersyukur dengan kehadiran suami Bunda dan menghormati dan tidak membantah apapun yang dikatakan suami, meskipun terkadang tidak sesuai dengan apa yang Bunda inginkan. Lalu Bunda bisa menjaga kehormatan diri Bunda dan kehormatan suami Bunda. Serta Bunda berani jujur pada suami dan berani untuk mandiri dan tidak ingin menjadi beban suami. Itu beberapa contoh sikap bijaksana seorang istri yang bisa membuat suami itu bangga memiliki Bunda sebagai istrinya. Kira-kira apa nih hal sederhana yang bisa seorang istri lakukan agar mampu bersikap bijaksana? Karena pastinya ya, hal-hal seperti yang saya jelaskan tadi, contoh-contoh sikap bijaksana itu akan terasa sulit jika Bunda nggak melakukan hal-hal sederhana ini. Pastinya itu sulit sekali ya, saya paham itu. Karena saya juga sebagai seorang istri dan pasti akan sulit ya untuk melakukan beberapa contoh sikap bijaksana yang bisa membuat suami itu bangga kepada kita. Nah, di sini saya akan ajarkan ada beberapa hal yang bisa Bunda lakukan agar Bunda bisa bersikap bijaksana dan bisa membuat suami Bunda itu bangga kepada Bunda. Yang pertama, setiap pagi Bunda luangkan waktu nih 5-10 menit untuk melakukan meditasi. Dan dalam meditasi ini, tarik semua energi positif dari alam semesta masuk ke dalam tubuh Bunda agar Bunda lebih tenang, lebih stabil dan lebih seimbang. Apapun emosi-emosi negatif Bunda yang muncul dalam hati, jiwa dan pikiran Bunda, secara pelan-pelan Bunda buang melalui setiap hembusan nafas Bunda. Kemudian yang kedua, jika Bunda sudah rutin melakukan meditasi aura tersebut selama 5-10 menit dan Bunda bisa lebih tenang dan memiliki pancaran aura yang positif, yang kedua, Bunda kurangi mengeluh. Karena dengan cara mengurangi mengeluh ini,
dengan meningkatkan rasa syukur dengan hal-hal yang positif yang saat ini Bunda punyai. Bunda akan bisa menjadi istri yang bijaksana. Yang ketiga, perkuat empati Bunda dengan perbanyak mendengar dan berkata-kata tentang hal-hal positif, serta hindari menggunjing atau membicarakan orang lain. Sampai di sini paham ya Bunda ya? Untuk poin yang ketiga, bagaimana cara untuk menjadi seorang istri yang bijaksana di depan suami? Baik. Nah, sambil Bunda melakukan step by step untuk membuat suami itu bangga memiliki Bunda sebagai istri sahnya, secara spiritual nih, Bunda bisa ikhtiar dengan mengikuti program Buka Aura Pengunci Hati. Mengapa harus diikhtiari menggunakan program Buka Aura Pengunci Hati ini? Program Buka Aura Pengunci Hati ini adalah layanan buka aura khusus untuk para istri yang ingin mengunci hati suami agar tetap setia, selalu cinta, dan takut untuk selingkuh. Dalam program Buka Aura Pengunci Hati ini saya memiliki 3 level. Level yang pertama, yang kedua, dan level yang ketiga. Kira-kira perbedaannya apa nih dari setiap level tersebut? Saya akan bahas satu persatu di sini. Untuk level yang pertama, manfaatnya untuk menguatkan energi aura cinta dalam diri Bunda. Yang kedua, menghilangkan pengaruh energi negatif yang membuat suami ingin berpaling. Dan yang ketiga, membersihkan energi-energi negatif yang membuat Bunda gundah akibat perilaku suami. Sarana dan layanan buka aura yang akan Bunda dapatkan nantinya, gelang buka aura dan parfum swadista aura. Kemudian buka aura dan aktivasi secara energi bersama dengan saya. Kemudian audio panduan booster energi. Kemudian bimbingan selama 1 bulan. Untuk biayanya sebesar Rp2.500.000 saja. Masuk ke level yang kedua. Manfaat dari Buka Aura Pengunci Hati level yang kedua di sini, yaitu untuk menguatkan energi aura cinta dalam diri Bunda, membantu menghilangkan pengaruh energi-energi negatif yang membuat suami ingin berpaling, kemudian membersihkan energi negatif yang membuat istri gundah akibat perilaku suami. Yang keempat, membantu meningkatkan inner beauty Bunda agar suami lebih nyaman ketika dekat dengan Bunda. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa percaya terhadap suami. Sarana dan layanan yang akan Bunda dapatkan nantinya yaitu kalung buka aura dan parfum swadista aura. Buka aura dan aktivasi energi bersama saya melalui video call atau secara langsung. Kemudian audio panduan booster energi dan bimbingan selama 3 bulan secara khusus dengan saya. Untuk biaya Buka Aura Pengunci Hati level 2 di sini sebesar Rp4.500.000 saja. Baik, masuk ke level yang ketiga untuk Buka Aura Pengunci Hati level yang ketiga. Manfaat dari Buka Aura Pengunci Hati level yang ketiga di sini ada banyak. Yang pertama, untuk menguatkan energi aura cinta dalam diri Bunda. Yang kedua, mampu membantu menghilangkan pengaruh energi-energi negatif yang membuat suami Bunda itu ingin berpaling dari Bunda. Yang ketiga, membantu membersihkan energi-energi negatif yang membuat Bunda itu gundah akibat perilaku suami. Yang keempat, membantu meningkatkan aura inner beauty Bunda agar suami itu lebih nyaman ketika dekat dengan Bunda. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya terhadap suami. Dan yang keenam, meningkatkan energi aura positif dalam diri Bunda sehingga mampu untuk mengunci batin suami. Dan yang terakhir, membentengi suami agar tidak tergoda dari wanita lain. Manfaatnya ada begitu banyak daripada Buka Aura Pengunci Hati level yang pertama dan level yang kedua. Dan sarana serta layanan yang akan Bunda dapatkan nantinya, yang pertama, cincin emas aura dan parfum swadista aura. Kemudian buka aura atau aktivasi energi secara langsung dengan saya atau melalui video call. Kemudian bimbingan selama 5 bulan secara khusus dengan saya. Untuk biayanya pun juga berbeda. Biaya untuk mengikuti Buka Aura Pengunci Hati level yang ketiga ini sebesar Rp6.999.000. Apakah ketika Bunda mengikuti Buka Aura Pengunci Hati ini ada keunggulannya? Pastinya ada. Yang pertama, mudah, praktis, tanpa ritual sama sekali. Cukup sekali proses aktivasi untuk membuka aura Bunda, maka kapanpun Bunda bisa akses energi positif dari saya untuk meningkatkan aura daya tarik Bunda kapanpun dan dimanapun Bunda berada.
Yang kedua, mendapatkan sarana buka aura nih, seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk buka aura level yang pertama, dapat gelang aura. Buka aura level yang kedua, dapat kalung aura. Dan untuk buka aura level ketiga, mendapatkan cincin emas aura. Di sini juga menggunakan 100% energi positif alam semesta. Bukan energi jin, kodam, ataupun unsur-unsur mistis lainnya yang bisa membuat Bunda itu takut atau melanggar norma agama. Yang keempat, mendapatkan parfum Swadhisthha Aura agar energi positif Bunda selalu terhubung dengan energi positif saya. Dan yang kelima, berkesempatan saya bimbing secara lahir dan batin langsung dengan saya agar tujuan Bunda mengikuti buka aura pengunci hati ini bisa berhasil secara maksimal. Nah, bagaimana caranya nih untuk mengikuti buka aura pengunci hati agar Bunda bisa langsung saya bimbing secara khusus? Caranya ada dua. Yang pertama, Bunda bisa langsung ke kantor saya di Kudus, Jawa Tengah, atau bisa mengikuti buka aura pengunci hati jarak jauh dengan cara menghubungi Mbak Salma di nomor 081 660 7401. Nanti setelah Bunda menghubungi Mbak Salma akan menjelaskan bagaimana caranya untuk bisa mengikuti program buka aura pengunci hati secara langsung dengan saya. Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya mengenai pembahasan kita 3 langkah membuat suami itu lebih bangga memiliki Bunda sebagai istri sahnya. Jika masih ada pertanyaan mengenai hal-hal yang lain atau Bunda memiliki masalah rumah tangga yang lain, selain tema yang saya jelaskan ini, Bunda bisa berkonsultasi langsung dengan saya dengan cara menghubungi saya di sini. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.